Halo, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Doremi, doa dan renungan misioner Sekami 1 Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 25 Februari 2026 dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32 dengan perikop tanda Nabi Yunus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, bugar, semuanya berkat kasih karunia dari-Mu. Sebelum memulai aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mendekatkan diri hanya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menyebut dalam bacaan Injil, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Angkatan yang manakah itu? Ya, angkatan kita sekarang ini. Angkatan adik-adik dan juga angkatan kakak. Angkatan sekarang ini, angkatan di mana orang-orang menormalisasi hal-hal yang sebaiknya dihindari. Misalnya, berbohong demi kebaikan. Contoh lainnya lagi, sering membolos mengikuti pelajaran karena tidak menyukai guru, atau sering tidak mengikuti kegiatan gereja seperti ibadah, kegiatan kombas, pertemuan misdinar, dan lain-lain. Tentu hal-hal ini bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi biasanya dibalut dengan alasan-alasan untuk mengasihani diri sendiri sehingga dianggap benar. Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menyebutkan tanda dari peristiwa Nabi Yunus, di mana dalam 3 hari ia berada di dalam perut ikan dan keluar dari perut ikan. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa Tuhan Yesus berada di dalam kematian selama 3 hari dan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus 3 hari kemudian. Melalui tanda ini, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa
Ia sudah memberikan segalanya bagi dunia. Bagi angkatan kita yang jahat ini, Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya dan mengalahkan maut untuk kita semua. Kita yang adalah pendosa, yang seharusnya mati dan disiksa di api neraka, menjadi selamat karena Allah rela menggantikan kita semua supaya kita bisa layak hidup bersama dengan Kristus. Maka, sahabat misioner, mari kita bersyukur atas hal ini dan memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan melalui sikap, perbuatan, tutur kata, tingkah laku kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita memandang semua orang sebagai tuayan yang kelak dapat hidup bersama-sama dengan Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang masih belum mengenal Kristus secara pribadi. Maka, mari kita membuka hati kita bagi Kristus. Mari kita membuka hati kita dan mengizinkan Kristus untuk mengambil bagian di dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Ketika kita akan memulai suatu kegiatan, mari kita selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengajak Tuhan untuk terlibat di dalam hal-hal yang biasa kita kerjakan. Seperti mau bepergian, mau belajar, mau makan, mau tidur, dan lain sebagainya. Mari kita bersama mengundang Tuhan Yesus dalam doa dan permohonan kita untuk selalu dekat dan hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Semoga di dalam masa Prapaskah ini kita memperoleh hikmat yang akan memudahkan kita untuk melewati setiap suka duka kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.